Kesempatan ini kita rindu untuk berbagi, kita rindu untuk saling membagi pengalaman sehubungan dengan hal-hal yang terpenting dalam kehidupan kita. Ada satu hal yang beberapa waktu terakhir ini sangat menarik perhatian untuk dibicarakan dan didiskusikan. Jika pemirsa pernah memperhatikan dan menyimak beberapa informasi, beberapa media mengulas ini di televisi bahkan di mana saja, ada satu kalimat yang sering sekali muncul sehingga ini menjadi satu pembicaraan yang sangat baik untuk dibicarakan. Dan itu menarik hati sekali. Di dalam beberapa pertemuan, pemerintah kita di negara kita yang kita cintai ini, negara Indonesia ini, beberapa kali ada ulasan-ulasan yang dibicarakan baik di media cetak, media elektronik, bagaimana pemerintah berusaha untuk mengatasi apa yang disebut dengan stunting. Pemirsa yang diberkati Tuhan, ini sesuatu hal yang sangat menarik dibahas. Itu sebabnya beberapa kali pembicaraan ini selalu muncul karena rupanya ini sesuatu hal yang menarik dan sesuatu hal yang perlu kita ketahui bersama. Ada banyak penelitian, ada banyak evaluasi setelah dilakukan penelitian, ada banyak biaya yang telah dikeluarkan untuk melakukan penelitian dan evaluasi ini sehubungan dengan stunting ini. Kenapa? Karena ternyata ini sesuatu yang sangat penting. Nah, pada kesempatan ini saya mau mengatakan bahwa ketika pemerintah kita merasa ini penting untuk dibicarakan, pernahkah kita berpikir kira-kira itu apa? Ya, sehingga itu sesuatu hal yang sangat menarik untuk dibicarakan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, tidak heran pemerintah kita sangat tertarik untuk membicarakan bahkan mengatasi akan hal ini, stunting ini, sehingga ini menjadi satu poin penting yang harus dikerjakan oleh pemerintah kita. Bila mana kita membaca di beberapa media elektronik, kita pernah menemukan, bahkan kita dapat menemukan hingga pada saat ini, bahwa Lembaga Kesehatan Dunia, WHO, tahun 2013 pernah mengeluarkan sebuah pernyataan bahwa negara kita ini, negara yang kita cintai ini, negara Indonesia ini berada pada posisi atau peringkat kelima untuk dunia kasus stunting. Saudara-saudara, tidak heran mengapa pemerintah kita sangat interest, sangat tertarik, peduli untuk mengatasi hal ini. Nah, pertanyaan saya sekarang adalah, apakah kita paham dan mengetahui apa itu stunting? Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya mau memberikan sedikit gambaran. Anda mungkin dapat menemukannya di banyak media cetak, media elektronik sehubungan dengan kata ini. Tapi saya mau menyampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Stunting itu adalah satu istilah yang digunakan kepada seseorang yang mana seseorang itu dalam kondisi kekurangan gizi makanan. Nah, peristiwa ini dikatakan berawal bukan pada saat dia terlahir ke dunia ini. Tapi peristiwa stunting atau kondisi kurang gizi ini sesungguhnya berawal jauh sebelum kelahiran, yaitu pada saat janin itu masih berada dalam kandungan. Ketika seorang ibu hamil mengandung, ada janin dalam tubuhnya, di dalam rahimnya, maka kurangnya asupan gizi yang dikonsumsi oleh seorang ibu yang sementara hamil itu akan mengakibatkan stunting atau terjadinya kekurangan gizi kepada janin yang nantinya akan dikeluarkan atau yang akan dilahirkan juga akan dalam kondisi kekurangan gizi. Jadi stunting itu adalah satu istilah yang digunakan untuk seseorang manusia yang berada dalam kondisi kekurangan gizi. Mengapa ini menarik perhatian? Mengapa ini menjadi sesuatu hal yang perlu untuk dibicarakan? Oleh karena ada seorang guru besar di Institut Pendidikan Bogor
Profesor Ali Komsam. Dia mengatakan bahwa stunting ini ibaratnya lingkaran setan. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Mungkin kalau kita berpikir atau mendengar, cuma kurang gizi, kok seperti lingkaran setan. Mari kita coba lihat apa yang dikatakan oleh Profesor Ali Komsam ini sehubungan dengan stunting. Mengapa dia menyebutkan bahwa stunting itu seperti lingkaran setan? Dia mengatakan awalnya berawal dari ketika seseorang itu, janin itu berada dalam kandungan, dia kekurangan gizi. Ketika seorang ibu kekurangan asupan gizi yang dia akan suplai kepada janinnya, lalu janin itu akan terlahir nantinya menjadi seorang baby, maka kondisi baby itu juga akan kekurangan gizi. Nah, akibat dari kekurangan gizi, profesor ini mengatakan maka kemampuan kognitif itu adalah kemampuan daya tahan atau daya ingat, daya tangkap dari pikiran. Karena dia kekurangan gizi, anak itu terlahir dengan kekurangan gizi, maka dia akan bertumbuh dengan daya ingat, daya tangkap yang kurang. Sehingga ketika daya tangkapnya kurang, daya ingatnya kurang, itu akan mempengaruhi rendahnya sumber daya manusia. Ketika seseorang akan bekerja, maka yang dicari adalah sumber daya manusia. Sumber daya itu berawal dari bagaimana dia dapat menggunakan pikirannya. Bagaimana dia dapat mengolah pikirannya, ingatannya, akal budinya. Nah, ketika seseorang anak yang terlahir dengan kasus stunting atau kurang gizi, maka Profesor Ali Komsam mengatakan anak yang terlahir dengan kondisi kurang gizi, maka daya ingat dan daya tangkapnya itu lemah. Sudah pasti sumber daya yang dia miliki juga pasti akan lemah. Kelemahan sumber daya manusia di beberapa tempat, di banyak tempat akibat kasus-kasus stunting ini, maka ini akan mengakibatkan mudahnya terkena penyakit. Oleh karena dia lambat untuk menerima, oleh karena dia susah untuk mencerna dalam pikirannya, ya, akan ada banyak hal yang dia lakukan yang tidak berkenaan dengan apa yang seharusnya dilakukan. Sehingga dia akan rentan dan mudah terkena penyakit. Seseorang yang mudah terkena penyakit lalu tidak memiliki daya pikir yang cerdas yang dibutuhkan oleh beberapa perusahaan-perusahaan, lembaga-lembaga tempat bekerja, maka sudah pasti mereka tidak akan mendapatkan pekerjaan. Ketika rendahnya sumber daya manusia membuat mereka tidak mendapat pekerjaan, maka mereka akan hidup miskin. Inilah yang disebut oleh Profesor Ali Komsam itu seperti lingkaran setan. Dia berawal dari kurangnya gizi di dalam kandungan. Itu terus berlanjut kepada kelahiran dia, bertumbuh namun tidak memiliki daya tangkap pikiran yang cukup baik. Itu akan merendahkan sumber dayanya. Maka sumber daya itu akan membuat dia tidak diterima bekerja karena tidak ada skill. Maka karena dia pengangguran, dia akan menderita dan dia menjadi beban bagi keluarga, beban menjadi beban bagi masyarakat. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ternyata kasus stunting ini bukanlah sesuatu hal yang dapat dipandang sebelah mata. Itu sebabnya tidak heran pemerintah kita sangat getol untuk menuntaskan, memberantas kasus stunting di negara kita ini. Karena sama seperti yang dikatakan oleh guru besar IPB itu, bahwa kasus stunting ini adalah lingkaran setan. Lingkaran setan yang selalu terputar, yang mana akibatnya fatal bagi kekuatan, kesehatan bangsa kita ini. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dari kasus stunting ini, mungkin kita mulai mendapatkan sedikit gambaran. Oh iya ya, ternyata berbahaya juga. Apa dampak lain ketika kasus stunting itu dibiarkan terus berlanjut tanpa ada penanganan yang serius? Mari saya memberitahukan beberapa hal. Paling sedikit ada tiga. Paling sedikit ada tiga yang saya dapatkan dari beberapa literatur.
dikatakan yang pertama dampak dari stunting ini pada manusia adalah yang paling fatal itu kematian. Kematian. Itulah dampak yang paling fatal dari kasus stunting atau seseorang yang didapati kurang gizi. Kematian mengincar. Kemudian apa dampak yang lain? Dampak lain dari kasus stunting ini adalah daya tahan tubuhnya lemah, sehingga karena daya tahan tubuh lemah, maka dia mudah terserang oleh virus-virus penyakit. Yang mana virus-virus penyakit itu akan menggerogoti tubuhnya dan akan membawa dia kepada satu kondisi tidak bisa berbuat apa-apa dan pada akhirnya akan mati. Karena dia memiliki kondisi tubuh yang sangat lemah. Kemudian ciri fisik yang dapat dilihat dari orang-orang yang berada pada kasus stunting adalah memiliki tubuh sedikit agak kurus. Ya wajar ya, saya pikir karena asupan gizi, suplai makanan berkurang, ya wajar saja kalau tubuh ini menjadi kurus. Ya. Ini paling sedikit 3 hal dampak dari kasus stunting. Yang menjadi berbahaya adalah ketika kita memahami ini, namun kita tidak memiliki upaya untuk mengatasinya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya mau mengatakan bahwa ketika kita menemukan di keluarga kita, di lingkungan kita, ada sahabat kerabat kita yang berada pada kasus stunting, maka segeralah untuk ditangani. Karena kasus stunting ini memang sesuatu yang sangat berbahaya, namun bukan tidak bisa diatasi. Luar biasa. Satu kondisi yang sangat memprihatinkan, bahkan dapat membawa kepada kematian, namun bukan berarti kasus ini tidak dapat dihentikan atau diperbaiki. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, apa hal yang dapat dilakukan ketika kasus stunting ini kita dapati ada di dalam lingkungan keluarga kita, kerabat kita, masyarakat kita? Paling sedikit ada 3 hal juga yang saya mau sampaikan. Ada banyak, Anda dapat mencari di referensi-referensi lainnya. Namun ada 3 hal yang saya mau sampaikan pada saat ini. Bagaimana stunting ini dapat dicegah atau diatasi. Yang pertama adalah pemenuhan zat gizi pada ibu yang sementara mengandung. Itu haruslah hal yang terpenting. Memperhatikan kondisi ibu yang sementara hamil, memastikan bahwa mereka memiliki asupan gizi yang cukup, itu adalah hal yang terpenting. Kenapa? Karena kasus stunting ini berawal dari sejak janin itu ada dalam kandungan. Itu sebabnya ketika dia masih berada dalam kandungan, maka seorang ibu yang sementara mengandung memastikan dia harus memiliki kecukupan zat gizi yang dia harus konsumsi, yang mana nantinya itu dia akan berikan kepada janin yang ada dalam kandungannya. Hal yang kedua adalah ketika anak itu terlahir, maka menurut catatan saya ini dari beberapa referensi yang saya dapatkan, hal yang segera harus dilakukan agar anak itu tidak kekurangan gizi adalah segera memberikan ASI eksklusif secara teratur. Ada banyak Bapak Ibu, ada banyak ibu-ibu yang mengandung lalu karena berkat dan pertolongan Tuhan bersalin dengan baik dan selamat. Namun sulit untuk memberikan asupan gizi yang cukup kepada bayi yang baru Tuhan titipkan kepada mereka.
dengan memberikan ASI. Ada banyak alasan menjaga kondisi tubuh dan lain sebagainya. Namun Tuhan itu ajaib, Tuhan itu hebat, Tuhan itu maha pengasih. Dia menciptakan struktur tubuh kita ini untuk mendukung satu dengan yang lain. Ketika seorang anak terlahir dari rahim seorang ibu, maka dia telah mempersiapkan makanannya paling tidak untuk 6 bulan pertama, yaitu ASI eksklusif. Di mana di dalam kandungan ASI itu banyak sekali gizi yang cukup untuk pertumbuhan anak itu. Luar biasa. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya setelah dilakukan penelitian sebagaimana yang saya sebutkan di atas tadi, maka adalah sebuah kewajiban bagi seorang ibu yang baru saja Tuhan berkati dengan sebuah persalinan yang baik, memberikan ASI eksklusif secara teratur. Karena itu akan menolong anak yang Tuhan titipkan itu untuk berada dalam kondisi yang sehat, alias bebas dari stunting. Dan hal yang ketiga adalah rajin mengukur tinggi badan dan berat badan. Wah, itu penting juga. Ya, itu penting juga. Itu sebabnya ketika kami memiliki anak-anak yang masih kecil beberapa waktu yang lalu, ya setiap bulan kita pergi ke puskesmas atau posyandu untuk memeriksa perkembangan pertumbuhan anak-anak ini. Ada grafik yang kita lihat yang selalu ditunjukkan dokter atau bidan kepada kita ketika kita membawa anak kita. Dia bilang ada garis hijau kah atau garis apa yang harus dilihat, dicek. Jadi setiap bulan ini harus meningkat membuktikan bahwa anak itu bertumbuh dengan baik. Kalau dia datar, itu sesuatu hal yang perlu diperhatikan, apalagi menurun. Nah, sekarang saya baru paham, ternyata itu penting untuk memastikan bahwa anak kita dalam kondisi sehat, tidak dalam kondisi status stunting. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya mau katakan bahwa sebagaimana halnya stunting secara jasmani, maka ada juga stunting rohani. Saya pikir kita sudah cukup membahas bagaimana kondisi stunting secara jasmani. Dari mana berawal, seperti apa jadinya kalau tidak direspon dengan baik, ditanggapi dengan baik, dan bagaimana mencegahnya bila mana itu akan terjadi. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, belajar dari kasus stunting yang banyak terjadi di lingkungan kita, maka kita mengambil kepada makna rohaninya. Apakah ada stunting rohani? Saya mau katakan ada. Saya mau katakan ada dan memastikan meskipun ada, itu tidak berada pada Anda, saudara dan saya. Itu sebabnya pada kesempatan ini saya rindu untuk berbagi kepada kita. Menurut pemahaman saya yang saya dapat bagikan, apa itu yang disebut dengan stunting secara rohani. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Sebagaimana umat-umat Tuhan, kita sesama umat-umat Tuhan, kita dapat melihat apa yang terjadi sementara ini di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan kita beragama, di dalam kehidupan kita beribadah. Apa yang kita mau dapatkan? Apa yang telah kita lihat? Apa yang telah kita rasakan? Setelah beberapa tahun, puluhan tahun, kita datang berbakti ke rumah Tuhan. Apa yang saudara temukan? Melihat definisi dari stunting secara jasmani. Apakah Anda dapat melihat kondisi kita pada saat ini dalam kondisi stunting secara rohani? Sebagaimana yang dikatakan tadi bahwa stunting secara jasmani itu berawal dari sejak dia di dalam kandungan. Apakah kita dapat mencoba memahami kalau secara rohani dari mana awalnya? Ada banyak umat-umat Tuhan. Dan saya berharap itu bukan saudara dan saya. Ada banyak umat-umat Tuhan
yang pada akhir-akhir ini mulai enggan datang ke rumah Tuhan untuk beribadah. Ada banyak umat-umat Tuhan yang mulai lebih banyak menggunakan waktunya untuk memenuhi kebutuhan duniawinya daripada kebutuhan rohaninya. Ada banyak umat-umat Tuhan yang mulai mudah untuk tersinggung, marah, bahkan meninggalkan gereja pada zaman-zaman terakhir ini. Apakah ini ciri-ciri kondisi dari umat-umat Tuhan yang disebut dengan stunting rohani? Mari coba kita lihat. Saudara-saudara, sebagaimana stunting jasmani itu terjadi mulai dari sejak dia di dalam kandungan sampai terlahir. Saya mau katakan, sebagai salah seorang gembala jemaat, sering sekali ketika seseorang anak berada dalam kandungan rohani, dalam pemikiran saya adalah dia berada dalam satu komunitas kelas baptisan. Itu adalah kandungan rohani sebelum dia dilahirkan menjadi manusia baru. Ketika dia berada dalam kelas baptisan, dia memiliki kekurangan gizi. Kita sebagai orang tua saya gambarkan itu adalah anggota majelis, bisa jadi gembala, bisa jadi warga gereja di mana anak-anak itu akan terlahir kembali. Bisa saja kita memiliki kurangnya asupan gizi. Apa yang kita mau ajarkan kepada janin ini di kelas baptisan kalau kita sendiri tidak pernah belajar firman Tuhan? Kalau kita sendiri tidak pernah membekali iman kita, kita tidak pernah membekali diri kita dengan membaca firman Tuhan, berdoa, apa yang kita mau ajarkan kepada mereka? Sehingga kasus stunting secara rohani sering terjadi di gereja-gereja di mana kelas-kelas baptisan itu memiliki kerendahan gizi. Sehingga belum cukup waktu, belum cukup gizi yang didapatkan. Dia sudah dilahirkan kembali. Dia sudah terlahir secara rohani. Dan ketika dia terlahir secara rohani, kita pun tidak memberikan asupan gizi selanjutnya, yaitu ASI eksklusif. Maka kita akan membiarkan mereka setelah menerima baptisan, mereka akan bergabung dengan siapa saja, berteman dengan siapa saja, tanpa ada pengawasan yang ketat. Tidakkah seharusnya sebagaimana yang dikatakan dalam kasus stunting jasmani tadi, untuk mengatasi itu, ketika dia dikandung harus diberikan asupan gizi yang cukup. Ketika terlahir juga dia harus diberikan ASI eksklusif. Kita berikan ASI eksklusif kepada mereka yang baru terlahir agar mereka cukup gizi. Tidak stunting secara rohani. Melalui apa? Pendalaman Alkitab. Membawa mereka untuk membaca Alkitab. Follow the Bible. Membaca buku-buku roh nubuat dan buku-buku rohani lainnya. Membawa mereka ke gereja. Ini adalah ASI eksklusif yang dapat kita berikan kepada anak-anak yang baru terlahir secara rohani. Dan yang ketiga, dikatakan tadi harus rajin mengukur tinggi badan dan berat badan. Secara rohani apa yang kita mau ukur? Ukurlah mereka. Apakah mereka terlibat, aktif dalam setiap kegiatan-kegiatan? Ukur. Bagaimana tingkat kehadiran mereka di dalam ibadah Rabu malam, malam Vesper, hari Sabat, di ibadah-ibadah lainnya, komunitas-komunitas remaja, pemuda lainnya. Ukur. Ada ukuran yang dapat kita lakukan. Karena itu dapat mendeteksi apakah anak yang terlahir itu kurang gizi atau tidak. Kalau itu tidak dilakukan, apa yang terjadi? Ya wajar saja. Sebagaimana kasus stunting secara jasmani, ketika seseorang itu, anak manusia itu kekurangan gizi, dia akan lemah fisiknya. Daya tangkapnya ini kurang. Dan dia akan mengarah kepada kematian. Anak-anak yang secara rohani yang kita kandung lalu dilahirkan, tidak ada pencegahan untuk kasus stunting. Wajar saja kalau mereka rentan terkena penyakit-penyakit rohani. Mereka malas ke gereja, mereka malas beribadah, mereka mudah tersinggung, mereka bisa hilang dari gereja, bahkan mereka bisa mati secara rohani. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, lihat kondisi kita. Lihat di sekeliling kita, adakah kasus-kasus stunting dalam kehidupan kita? Perhatikan itu. Jika hal-hal yang saya sebutkan tadi
itu ada di antara kita. Kita berarti sementara ada di dalam kasus stunting. Berhati-hati. Firman Tuhan mengatakan dalam Kolose 2 ayat 7. Kolose 2 ayat 7 mengatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana agar kita terhindar dari status stunting rohani? Maka hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Baca Alkitab, baca buku Roh Nubuat, rajin berbakti, terlibat aktif dalam setiap pelayanan. Agar kita tidak sakit rohani, tidak mudah tersinggung, tidak mudah sakit hati, bahkan tidak mudah meninggalkan gereja, bahkan kita akan hilang atau mati secara rohani. Berakarlah di dalam Dia, dibangun di atas Dia, dan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana firman Tuhan mengingatkan kita agar kita bisa berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Karena hanya berakar di dalam Tuhan, maka kondisi rohani kita akan berada pada kondisi yang prima. Di luar aku, firman Tuhan, kamu tidak bisa bikin apa-apa. Jika kita berada di luar dari Tuhan, kita berada dalam kondisi stunting rohani, kekurangan gizi rohani. Tapi ketika kita berada di dalam Tuhan, maka Tuhan menjadi kekuatan kita, sumber gizi kita, dan kita akan hidup sehat untuk selama-lamanya sambil menantikan kedatangannya yang kedua kali. Tuhan memberkati kita. Mari